Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir di antara kalian, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, yang awal dan yang akhir di antara kalian, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, adalah mereka lebih bertakwa di antara kalian, lebih bertakwa di antara kalian. Apa kata hadis kursi ini? Mazada zalika fil mulki syai'an, maka tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Jadi andai kata nih manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai akhir, nanti yaumil akhir, kemudian juga bangsa jin dari awal sampai akhir, kemudian di antara kalian ini paling bertakwa kepada Allah, paling taat ibadahnya, paling hebat ibadahnya. Apa kata Allah? Dengan ketaatan itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Enggak ngaruh jadinya. Jadi kita ibadah kepada Allah nih ngaruh enggak buat Allah? Enggak, buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingannya. Amin, Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Kaum muslimin dan muslimat, seperti biasanya di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Jami Al-Ikhlas, setiap malam Ahad diadakan pengajian rutin yang diisi oleh guru-guru kita, diantaranya Kiai Haji Abu Ali, ada Al-Habib Hud bin Abdullah Al-Atas, ada Al-Habib Haidar bin Zain Al-Atas, dan guru-guru kita yang lain. Dan pada kesempatan malam hari ini yang akan mengisi adalah guru kita Kiai Haji Abu Ali dengan kitab Arba'in Nawawiyah, ya, yaitu kitab hadis yang pada kesempatan kali ini yaitu sampai hadis Al-Hadithur Rabi'u wal 'Ishruna, hadis yang ke-24, ya. Adapun hadis yang ke-24 ini adalah salah satu hadis qudsi, ya. Seperti apa ciri-cirinya hadis qudsi, nanti guru kita akan memberikan penjelasan. Untuk itu jangan skip dulu, ikuti sampai selesai, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu, ya, fadilahnya besar sekali, lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Dan juga setiap langkah kita, ya, yang kita niatkan untuk menuntut ilmu, ya, insyaallah seperti kita mengurus 1000 jenazah. Dan kaki kiri kita akan diampuni oleh Allah SWT. Untuk itu, jangan lupa sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, niatkan di dalam hati kita, niat belajar fardu karena Allah Ta'ala. Dan sekali lagi saya juga minta dukungannya dengan share, like, dan subscribe agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami seperti Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala sallim mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini hadis nomor sampai pasal ini astagfirullah. hadis berapa tuh? Arabi wa Isrun 24. Arabi wa Isrun ya, 24 ya. Iya. Jadi belum selesai ya? Sampai pasal firuni perilaku. Iya. Ini hadis qudsi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan maksiat, baik di malam hari maupun di siang hari. Dan insya Allah kalau kita datang kepada Allah, mohon ampun, kita bertobat betul-betul, insya Allah Allah akan ampuni. Jadi kita punya Tuhan ini Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Di dalam hadis yang lain ada seorang yang sudah besar dosanya, membunuh 99 orang, membunuh. Jadi dia bunuh tuh 99 orang. Ya. Tapi karena dia betul-betul punya niat keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun nah kemudian hadis berikutnya Allah panggil lagi, ya ibadi innakum lam tablagu duri fadduruni. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak bisa memudaratkanku, kalian tidak bisa membahayakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada makhluk Allah ini yang bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga Allah dalam hadis qudsi ini dikatakan walam tablagu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Satu sisi Allah panggil, wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku atau membahayakanku, mafhum mukhalafahnya, dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Nggak ada sedikit pun memberikan manfaat. Memberikan mudarat misalnya contohnya apa? Seluruh manusia yang ada di muka bumi kagak menyembah Allah, Allah nggak disembah gitu, terus rugi Allah. Apa Allah akan hancur? Enggak. Tetap Allah ma'al hayyu al-qayyum, dia tetap berdiri tegak. Jadi nggak bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dicaci maki, Allah dihina, kurang kekuasaan Allah? Enggak. Allah nggak bisa diberikan bahaya, kemudian juga Allah tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah kita. Apa contohnya? Setelah kita sholat, apakah Allah bertambah kekuasaannya? Kita sholat, kita ibadah nih, taat tekun kepada Allah, bertambah nggak kekuasaan Allah? Enggak bertambah, enggak ngurangin. Itu jadi maksud hadis.
Jadi wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memudaratkanku, dan sebaliknya kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Nggak bisa ya. Beda kalau kita makhluk. Kalau kita ini makhluk, bisa nggak saling memudaratkan di antara kita? Bisa nggak saling memanfaatkan di antara kita? Bisa, itu sesama makhluk. Tapi kalau Allah nggak bisa. Terus apa lagi dalam hadis ini dijelaskan? Dipanggil lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum mazada zalika bil mulki syai'an. Dalam hadis qudsi ini Allah memanggil lagi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir di antara kalian, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, yang awal dan yang akhir di antara kalian, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, adalah mereka lebih bertakwa di antara kalian, lebih bertakwa di antara kalian. Apa kata hadis qudsi ini? Mazada zalika fil mulki syai'an, maka tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Jadi andai kata nih manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai akhir, nanti yaumil akhir, kemudian juga bangsa jin dari awal sampai akhir, kemudian di antara kalian ini paling bertakwa kepada Allah, paling taat ibadahnya, paling hebat ibadahnya. Apa kata Allah? Dengan ketaatan itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Enggak ngaruh jadinya. Jadi kita ibadah kepada Allah nih ngaruh nggak buat Allah? Enggak, buat kita ngaruh. Jadi Allah menerangkan, menjelaskan tentang apa ya? Ya tentang kekuasaannya, tentang kehebatannya. Ya. Jadi sehebat apapun ibadah kita nih, ya, sehebat apapun ibadah kita, sholat kita, tahajud kita, puasa kita, haji, umroh kita, zakat, infak, sedekah kita, nah itu nggak ngaruh buat Allah, nggak akan menambah gitu sedikit pun, syai'an sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Ya. Enggak menambah semuanya itu. Nah, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjarin qalbin rajulin wahidin minkum mana qasa zalika mulki syai'an. Ini sebalikannya. Kalau tadi kan, hai bangsa jin, bangsa manusia, yang awal di antara kalian dan yang akhir, yang paling bertakwa, nggak menambah kekuasaan Allah. Ini kebalikannya apa ya? Durhaka. Wahai hamba-hambaku, yang awal di antara manusia dan yang akhir di antara manusia, kemudian juga yang awal dari bangsa jin dan yang akhir di bangsa jin, mereka yang paling durhaka, paling berbuat maksiat kepada Allah, salah seorang di antara kalian, apakah ada hadis qudsi, mana kuasa zalik, enggak akan mengurangi sedikit pun min mulki syai'an, yaitu kekuasaanku sedikit pun. Jadi tentang taat atau tidak taatnya nih bangsa jin atau bangsa manusia itu tidak ngaruh kepada kekuasaan Allah. Allah nggak ngaruh, nggak ngurangin, nggak juga nambahin, enggak. Jadi di sini Allah menunjukkan apa jadinya? Kekuasaan Allah. Allah nggak butuh
Makhluk enggak. Allah butuh pujian enggak? Kita sering memuji Allah kan? Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Allah butuh pujian enggak? Enggak, Allah enggak butuh pujian. Pujian kita kepada Allah enggak akan menambah kekuasaan Allah. Enggak menambah gitu. Nah, di sini dalam hadis qudsi ini menerangkan, menjelaskan tentang bahwasanya kita di hadapan Allah ini enggak ada apa-apa. Ya, kecil kita di hadapan Allah. Terkadang kita aja yang merasa diri kita paling besar, sampai ayo kita aja merasa paling besar. Ya, merasa paling besar, merasa paling hebat, merasa paling ahli ibadah, merasa paling ahli surga. Enggak, kecil di hadapan Allah, insya Allah kecil gitu. Enggak ada apa-apanya gitu. Nah itu. Jadi jika yang awal dan yang akhir dari bangsa manusia, yang awal dan yang akhir dari bangsa jin, mereka paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ngaruh kepada kekuasaan Allah sedikit pun. Enggak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Inilah menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Ya ibadi, lau anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi soidin wahidin fasaluni fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalik mimma indi illa kama yanqusul mihatu iza udkhilal bahr. Allah panggil lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang awal di antara kalian, yang akhir di antara kalian, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Ya, jadi semuanya tuh, seluruh manusia, seluruh bangsa jin. Qamu fi sa'id, mereka berdiri di apa sa'id? Di sebuah bukit. Masing-masing berdiri di sebuah bukit. Kemudian salah seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah. Dikasih. Satu lagi datang lagi, ya Allah kasih rezeki, dikasih Allah. Yang dari awal sampai akhir bangsa manusia maupun bangsa jin, berkurang enggak harta Allah? Berkurang enggak kekayaan Allah? Enggak bakal berkurang. Enggak bakal berkurang. Kalau kita sekaya-kayanya kita kasih tuh pada orang lain harta kita, terus habis nggak? Habis. Siapa yang paling kaya di Indonesia? Siapa ya? Satya. Hah? Punya duit? Hah? Siapa? Ya. Penjara. Bahaya itu Panji Gumilang itu. Kejam dia itu. Dia lebih kejam dari Hitler. Ini benar ini. Sekejam-kejamnya Hitler itu sama anak buahnya, sayang nggak dia? Dijamin nggak anak buahnya? Disejahterakan nggak anak buahnya? Tapi Panji Gumilang anak buahnya dibikin sengsara. Karyawannya kagak digaji, dikerja kayak roti, dikerja paksa. Bayang, dimiskinin. Itu Panji Gumilang. Dia lebih kejam dari Hitler, lebih kejam dari apa? Dari Zionis Yahudi. Sejionis Yahudi sama anak buahnya, ya sama anak buahnya itu disejahterakan nggak? Disejahterakan. Ini Panji Gumilang bahaya itu. Apa jeblok itu merusak loh. Itu dajjal itu. Kesian korbannya, bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Mungkin di antara kita ada saudaranya yang jadi korban, ada nggak? Ada yang sampai PA loh, banyak yang PA loh. Ya. Gara-gara ngomong Panji Gumilang sih ini. Rekeningnya banyak itu. Iya enggak, itu parah emang. Korbannya kesian itu harus dibersihin lagi otak-otaknya, pengikutnya itu tuh kacau, udah kacau aja otak.
dirusak. Jadi salah seorang berdiri mereka di sebuah bukit, kemudian mereka minta kepada Allah, dikasih sama Allah. Datang lagi dikasih sama Allah, terus sampai yang akhir berkurang hartanya Allah, berkurang kekayaan Allah. Makanya Allah salah satu Asmaul Husna disebut apa? Ya Ghani, wahai yang maha mencukupi. Ghani itu mencukupi. Ya Ghani, wahai yang maha mencukupi. Makanya kalau pengen kita dicukupin, Allah panggil namanya, Ya Ghani, wahai yang maha mencukupi. Cukupilah kami ya Allah, Engkau yang maha mencukupi. Panggil Ya Ghani, Agni, Ghani, Agni, orang yang banyak duit, makanya disebut orang Agni, orang banyak duit. Kemudian apa kata hadis qudsi ini? Fa'aqtaitu, maka aku berikan kula wahid setiap salah seorang mas'alatuhu, yaitu permohonannya, permintaannya, diberikan oleh Allah tuh. Mereka minta dikasih, mereka minta dikasih. Dan sekarang kita lihat, mulai dari Nabi Adam sampai hari ini, seluruh makhluk mendapatkan nggak rezeki jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Berkurang nggak harta kekayaan Allah, kekuasaan Allah? Enggak berkurang. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, enggak berkurang sampai hari ini. Nikmat yang Allah berikan sama kita ini, kalau kita hitung-hitung bisa nggak? Enggak bisa kita hitung. Belum kebanyakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa? Dalam hadis ini dikatakan lagi, mana qasal dari mimma indi, tidaklah nakosa, yang mengurangi yang demikian itu zalik mimma indi, yaitu di sisiku. Enggak mengurangi kata Allah. Ya, dia minta kasih. Kalau kita minta kasih, minta lagi kasih, habis duit kita. Ya, siapa yang paling kaya di dunia ini? Pangeran Dubai, artinya coba kasih, habis lama-lama. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah ini, Tuhan yang kita sembah ini tidak akan berkurang itu kekayaannya, karena Dia yang maha kaya. Terus apa lagi? Ila, kecuali kamayan kusul mihyat, yaitu kecuali sebagaimana berkurangnya al-mihat, yaitu sebuah jarum, iza udahilal bahra, sebuah jarum yang dicelupkan di lautan. Jadi sampai Allah menggambarkan itu seperti sebuah jarum yang dia celupkan ke dalam lautan, terus diangkat, habis nggak tuh air laut? Itulah gambarannya. Jangan pakai jarum yang kita masukin, pakai gayung lah, kita keruk tuh air laut, kering nggak? Nggak kering. Disedot, pakai apa? Disedot terus nggak kering air laut. Kayak gombang nggak kering nih. Itulah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu. Makanya kalau kita mintalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita minta kepada makhluk. Kalau kita minta kepada makhluk sekali dikasih nggak? 2 kali? Bosan orang istilahnya nggak? Bosan nggak ngomong? Bosan 2 kali, 3 kali. Bosan. Itulah manusia. Kenapa bosan dia diminta 2 kali, 3 kali dia bosan? Takut apa? Berkurang katanya. Pak Wahid, Anda minta Pak Wahid duit, kasih Pak Wahid sekali. Pak Wahid minta lagi, bosan dia. Kenapa bosannya? Takut hartanya. Itu kan yang ada dalam diri kita kayak begitu. Takut gitu, kecemasan kita. Ya, makanya kita jangan bergaya kayak Tuhan gitu. Orang banyak duit kan gayanya udah kayak
adalah harta yang luar biasa. Nah kalau Allah Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong, pantas nggak? Pantaslah Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, ya, pantas Allah. Nah kalau kita mah jangan dah, jangan coba-coba gitu. Terus apa lagi tuh? Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ufikum, kemudian Allah akan berikan ganjaran. Allah akan berikan ganjaran, Allah akan tepati janji-janjinya pada hamba-hambanya yang betul-betul mereka berbuat baik. Iya, faman wajada khairan, maka barang siapa atau siapa saja yang dia mendapati kebaikan, dia mendapati berbuat baik, kebaikan, amal-amal kebaikan yang banyak, maka apa kata hadis qudsi ini? Falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang beramal banyak, amalnya banyak dan amal kebaikannya banyak, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dia membanggakan dirinya. Dia beramal yang banyak begini-begini, dia ujub, dia membanggakan dirinya. Jangan. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah bukan untuk dibanggain, bukan untuk disombongin, bukan untuk ditonjolin, bukan, tapi apa? Dia syukurin, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia puji Allah. Waman wazada ghairu zalik, dan barang siapa yang mendapati selain yang demikian itu, artinya dia tidak bisa beramal kebaikan yang banyak. Ya, mampu mukhalafahnya, jadi kebalikannya, nggak bisa beramal kebaikan yang banyak. Maka kata hadis qudsi ini, fala yalummana ila ang pusahu ila nafsahu, maka janganlah yalumana, dia mencela, jangan dia mencela ila, melainkan apa? Nafsah, melainkan dia mencela dirinya sendiri. Jadi siapa orang yang dia tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa mengamalkan kebaikan yang banyak, jangan banyak, sedikit juga dia nggak amalin, maka jangan dia mencela dirinya, jangan dia mencela, dia menyalahkan dirinya, dia caci maki dirinya, jangan. Ya. Tapi hendaklah betul-betul dia introspeksi diri, dia muhasabah. Tapi siapa orang yang mendapati kebaikan, dia bisa melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan yang banyak, hendaklah dia puji Allah. Tapi siapa orang yang tidak bisa beramal yang baik yang banyak, hendaklah dia celak dirinya sendiri, hendaklah dia bermuhasabah, dia menghisab dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa berbuat baik seperti si fulan dia bisa sholat berjamaah di masjid, si fulan bisa hadir di majelis ilmu, si fulan bisa haji, dia bisa umroh, si fulan bisa mengeluarkan infak sedekah, si fulan bisa membantu orang yang membutuhkan, fakir, miskin, anak yatim. Lalu kenapa dirinya nggak bisa berbuat seperti itu? Maka dia celak dirinya sendiri, hendaklah dia bermuhasabah, dia menghisab dirinya sendiri. Kenapa? Karena semuanya itu karena hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Inilah hadis Ar-Rabi' wal Isrun, hadis yang ke-24 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis qudsi. Apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwasanya Allah lah yang maha kuasa di alam semesta ini. Tidak ada yang lebih kuasa di alam semesta ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta, kalau kita mintalah kita kepada Allah. Kalau kita mohon pertolongan,
mohonlah pertolongan kepada Allah. Kita serahkan seluruh urusan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah tidak akan meninggalkan kita selama kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis Arba'in Nawawiyah